Selamat datang di mata kuliah metode multivariat terapan pertemuan satu. Oke, pada pertemuan satu ini kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Oke, seperti yang sudah bisa dilihat pada silabus, ya. Pada pertemuan satu kita akan membahas mengenai pengantar atau pendahuluan mengenai teknik multivariat, kemudian juga aplikasi, contoh-contoh aplikasi teknik multivariat, kemudian organisasi data, kemudian mengenai representasi grafis, ya, dan juga mengenai jarak. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Oke, penyelidikan ilmiah merupakan suatu proses belajar berulang yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan atas suatu fenomena, di mana penyelidikan ilmiah ini akan bersifat berupa suatu eksperimen ataupun berupa suatu observasi pengamatan. Nah, selama proses pembelajaran berulang ini, variabel akan selalu sering ditambahkan atau mungkin dihapus dari proses tersebut. Sehingga dalam hal ini kita tidak mungkin hanya menggunakan satu buah variabel saja. Pada kenyataannya kita ini hidup di dunia yang kompleks, ya. Kita akan selalu melihat suatu fenomena itu dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, dengan demikian, kompleksitas sebagian besar fenomena memerlukan peneliti untuk mengumpulkan pengamatan pada banyak variabel yang berbeda. Nah, sehingga jadi apa sebenarnya terminologi dari analisis multivariat? Secara umum, ya, analisis multivariat itu adalah mengacu pada seluruh teknik statistik yang secara simultan menganalisis pengukuran berganda pada kumpulan individu atau objek penelitian. Jadi sebetulnya analisis multivariat ini adalah suatu istilah yang generik sifatnya. Jadi bukan suatu metode tunggal, di dalamnya itu adalah banyak metode. Pokoknya metode statistik, teknik statistik apapun, kalau misal dia menganalisis suatu pengukuran berganda pada kumpulan individu atau objek penelitian, maka dia dipertimbangkan sebagai analisis multivariat. Sehingga dengan terminologi ini, semua teknik yang menganalisis secara simultan lebih dari dua variabel bisa dianggap sebagai analisis multivariat. Ya, oke, jadi di sini yang penting lebih dari dua variabel, maka dianggap sebagai analisis multivariat. Namun, ya, terdapat perbedaan dalam berbagai literatur mengenai batasan terminologi analisis multivariat tersebut. Kalau kita menggunakan terminologi yang ini, maka regresi berganda juga termasuk sebagai analisis multivariat, ya. Karena analisis regresi berganda sudah lebih dari dua variabel. Oke, namun kita lihat ya perbedaan-perbedaan tersebut. Ada literatur yang mengatakan bahwa memang benar terminologi multivariat itu adalah yang penting dia memeriksa hubungan antara lebih dari dua variabel, maka itu sudah masuk multivariat. Kemudian ada literatur lain yang mendukung juga, ya memang benar, ya untuk dua variabel atau lebih, untuk lebih dari dua variabel, tapi ya dengan catatan ya bahwa variabel-variabelnya tersebut harus diasumsikan memiliki distribusi normal multivariat, katanya. Oke, di literatur yang ini dia menambahkan ada syarat, ya. Tapi ada juga literatur lain yang menyatakan bahwa analisis multivariat sebetulnya ya terletak pada karakteristik
karakteristik dari variabnya yang berganda, bukan variabelnya yang berganda. Ya. Jadi di sini melibatkan lebih dari dua variab atau melibatkan dua variab atau lebih, ya, di terminologi yang ketiga. Tidak hanya pada jumlah variabel yang berbeda. Sehingga di sini analisis regresi berganda dengan menggunakan terminologi yang ketiga ini, maka dia tidak termasuk sebagai analisis multivariat karena variab pada analisis regresi berganda tetap hanya satu. Apa itu variab sebetulnya? Ya, ya untuk lebih paham kita harus tahu dulu apa definisi variab. Oke, kita harus tahu dulu apa bedanya variab dan variabel. Nah, variab itu adalah kombinasi linear dari variabel-variabel. Variabel itu apa? Ya tentu kalian sudah tahu. Ya, variabel. Jadi sehingga kalau misal kita katakanlah regresi berganda, Y sama dengan beta 0 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 sampai dengan beta N Xn, maka X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah variabel. Sedangkan si Y adalah kombinasi linear dari X1, X2 sampai dengan Xn. Sehingga si Y pada regresi berganda adalah variab. Nah, kita lihat di dalam regresi berganda ada berapa variabnya? Hanya ada satu. Ya. Sehingga dalam terminologi ketiga ini regresi berganda tidak termasuk sebagai analisis multivariat. Nah, kenapa teknik multivariat diperlukan? Ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa dalam menjelaskan suatu fenomena, baik itu fenomena fisik ataupun fenomena sosial, terkadang kita tidak bisa hanya menggambarkan dari satu sisi sudut pandang. Kalau kita hanya melihat satu permasalahan dari satu sudut pandang, bisa saja kita akan mengambil suatu kesimpulan yang keliru. Sama seperti pada ilustrasi gambar di sini. Ya. Kalau misal gajah ini adalah suatu fenomena, maka kalau misal si peneliti ini dia hanya melihat dari sisi depan, dia hanya mengamati satu variabel, kalau dia hanya mengamati belalainya saja, maka dia akan mengambil kesimpulan gajah itu adalah binatang yang bentuknya memanjang, lunak, dan fleksibel. Dia gambarkan apa? Belalainya saja. Ya. Demikian juga yang di belakang. Kalau yang di belakang sebenarnya dia akan bilang, oh gajah itu ternyata ciri-cirinya adalah dia kecil seperti ular, ya, fleksibel juga. Kenapa? Karena dia pegang ekornya. Dia hanya menggambarkan ekornya saja. Demikian juga kalau ada yang dari samping, oh gajah itu ternyata seperti daun, ya, tipis, seperti selembar kertas, karena dia pegang telinganya yang dia gambarkan. Nah, sehingga di sini kalau kita hanya melihat satu sudut pandang, itulah kesimpulannya akan keliru. Sehingga di sini kalau semua informasi tersebut kita gabungkan dengan menggunakan suatu teknik multivariat, maka kita akan punya gambaran utuh. Oh, inilah gajah, ya, seperti itu. Nah, apa manfaat atau untuk digunakan untuk apa saja sih teknik-teknik multivariat, ya? Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa teknik multivariat itu sebetulnya adalah serangkaian teknik yang sangat banyak, ya. Sehingga tujuannya juga akan berbeda-beda, ya. Karena tadi terminologinya sendiri sangat luas, ya, terminologi dari teknik multivariat. Nah, tujuan-tujuan dari teknik multivariat bisa kita kelompokkan menjadi sebagai berikut.
Yang pertama adalah teknik multivariat yang digunakan untuk melakukan reduksi data dan penyederhanaan struktur. Contohnya, kita mengumpulkan banyak variabel terkait kemiskinan, misal, ya. Kemudian setelah diteliti datanya, oh ternyata dari sekian banyak variabel tersebut, dari 10 variabel katakanlah yang terkait kemiskinan, oh ternyata kemiskinan itu bisa disederhanakan menjadi dipandang menjadi ada dua aspek, yaitu kemiskinan dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor ekonomi. Sehingga 10 variabel tersebut akan menjadi disederhanakan hanya menjadi dua faktor, yaitu faktor sosial dan faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, teknik multivariat bisa digunakan untuk sorting and grouping, yaitu untuk pengurutan dan pengelompokan. Ya, ini jelas untuk mengelompokkan, ya. Contoh, ya mengelompokkan kabupaten kota, mengelompokkan rumah tangga, atau mengurutkan mahasiswa berdasarkan karakteristik tertentu, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, mengetahui ketergantungan antar variabel. Dependensi antar variabel. Kemudian yang keempat adalah predicting, ya, memprediksi. Ya, ini berarti adalah modeling, ya. Modeling ya di sini adalah analisis klasifikasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis. Teknik multivariat juga digunakan dalam uji hipotesis, ya. Oke, contoh-contohnya bisa silahkan dibaca di buku referensinya. Nah, teknik multivariat yang banyak itu, bagaimana kita bisa mengklasifikasikannya? Bagaimana kita bisa mengetahui, oh ini permasalahannya seperti ini, maka sebaiknya kita menggunakan teknik multivariat yang mana? Maka untuk bisa membedakan kira-kira kita menggunakan teknik multivariat yang mana, maka kita bisa mengajukan 3 buah pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama yaitu kita cek permasalahan kita, kemudian kita tanyakan, apakah variabel-variabel pada data kita bisa dibedakan menjadi variabel independen dan variabel dependen berdasarkan suatu teori tertentu. Dengan kata lain, di dalam data kita apakah ada yang berperan sebagai variabel dependen, apakah ada variabel yang berperan sebagai independen. Itu pertanyaan yang pertama. Berikutnya, kedua, ajukan pertanyaan yang kedua. Jika dia bisa dibedakan mana dependen dan mana independen, maka tanyakan pertanyaan berikutnya, berapa banyak variabel yang berperan sebagai dependen dalam suatu analisis tunggal. Jadi di sini berapa banyak variabel dependennya? Oke, ini juga akan menentukan teknik apa yang digunakan. Dan yang terakhir adalah baik itu untuk variabel dependen ataupun independen, periksa bagaimanakah variabel-variabelnya tersebut diukur. Ya, atau dicek skala pengukurannya. Ordinalkah, nominalkah, rasiokah, intervalkah, ya. Sehingga klasifikasi dari teknik multivariat bisa kita gambarkan sebagai berikut. Dari pertanyaan pertama, ya, yaitu bisa kita pisah menjadi dua, yaitu ada teknik multivariat dependence dan teknik multivariat interdependence. Dependence teknik adalah teknik multivariat yang
di dalamnya variabel-variabelnya bisa dibedakan mana dependent variabel, mana independent. Sedangkan interdependence teknik itu adalah teknik multivariat di mana di dalamnya semua variabel berkedudukan sama, tidak ada dependent, tidak ada independent. Ya, seperti itu. Nah, sehingga berikutnya, kalau kita sudah tentukan apakah kita menggunakan dependence atau interdependence, katakanlah misal kita dependence dulu, kita putuskan dependence dulu, maka kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Berapa banyak variabel dependentnya? Atau di sini kalau dalam grafik ini berapa banyak variabel yang diprediksi? Ya sama saja ya. Berapa banyak variabel dependentnya? Sehingga di sini akan kita lihat seperti ini grafiknya. Ya, jika dia hanya ada satu variabel dependen dalam satu hubungan, maka dia akan ke sebelah sini. Sedangkan jika terdapat beberapa variabel dependen dalam satu hubungan, maka akan di yang tengah ini, dan yang di sini adalah jika terdapat beberapa dependen dalam beberapa hubungan. Kemudian nanti di bawahnya dicek lagi, ditanya lagi, bagaimanakah skala pengukuran dari variabel-variabelnya. Oke, silakan bisa nanti dibaca sendiri. Berikutnya kalau interdependence, ya, maka di sini kalau interdependence yang ditanyakan adalah bagaimanakah struktur hubungan antar variabelnya, atau tertarik ke dalam hal apakah peneliti, ya, apakah tertarik untuk meneliti hubungan antar objek, atau apakah tertarik untuk meneliti hubungan antar kasus, ataukah tertarik untuk meneliti hubungan antar variabel, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas tentang organisasi data di dalam teknik multivariat. Ya, organisasi data dalam teknik multivariat sangat penting, ya, karena tentu organisasi data pada teknik multivariat akan berbeda dengan organisasi data pada univariat. Pada data multivariat, kita akan memiliki sekelompok observasi atau pengukuran yang terdiri dari sebanyak P variabel. Jadi ada sebanyak P variabel, ya, dan terdapat sebanyak N items. Apa itu items? Items ini bisa berarti subjek, ya, bisa bisa berupa orang, bisa berupa objek, bisa berupa benda, bisa berupa observasi, pengamatan ataupun entitas, ya. Sampel, ya. Itu adalah items. Ya, kalau di dalam data, items ini adalah direpresentasikan dalam baris. Satu baris adalah satu item, ya. Dalam bidang ilmu tertentu, seperti dalam educational measurement, items bisa dianggap sebagai kelompok variabel yang dikumpulkan per individu. Ya. Nah, dalam organisasi data, untuk notasi dari data, kita akan menggunakan notasi XJK. Ya, karena data kita itu terdiri dari baris dan kolom. Sehingga notasi kita adalah XJK, yaitu variabel X, ya, pengukuran X ini adalah merepresentasikan suatu pengukuran, ya, JK berarti adalah pengukuran pada variabel ke K, item ke J, ya. Atau dengan kata lain, XJK adalah data pada kolom ke K baris ke J, ya. Karena data kita akan digambarkan sebagai berikut. Yang menjadi kolom itu adalah variabel. Variabel 1, kolom 1, variabel 2, kolom 2,
sampai dengan variabel ke P itu adalah kolom ke P. Sedangkan satu item adalah satu baris, ya, item 1, item 2 sampai dengan item ke N. Nah, data ini bisa kita tampilkan dalam suatu bentuk array persegi panjang yang kita notasikan dengan X, ya, yang terdiri dari N baris dan P kolom, seperti pada gambar pada slide, ya. X ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks jadinya seperti ini, ya. Nah, sama seperti data univariat, maka dalam multivariat juga kita tetap harus melakukan eksplorasi data, yaitu dengan melihat statistik deskriptif dari data kita. Nah, namun pada data berukuran besar dengan jumlah variabel lebih dari 2, maka akan sangat sulit untuk memahami karakteristik data, ya. Karena kita akan berhadapan dengan rata-rata yang tentu lebih dari satu, varian lebih dari satu. Bahkan karena ada interaksi antar variabel, maka ada yang namanya covariance, ya, atau covariasi, ya. Sehingga statistik deskriptif dalam analisis multivariat itu adalah mencakup means. Means ini nanti ya akan ada sebanyak P atau sebanyak variabelnya, ya. Kemudian variance juga akan ada sebanyak P. Kemudian ada covariance dan juga ada korelasi. Nah, mean, sampel mean, ya, bisa kita hitung untuk setiap variabelnya. Sehingga kita akan punya X bar K, ya, yaitu mean X bar pada setiap variabel ke K. Sehingga kumpulan dari means tersebut pada setiap variabel pada data multivariat akan membentuk suatu vektor mean, yaitu vektor X bar di sini. Demikian juga untuk variance. Variance pada variabel ke K, SK kuadrat, ya. SK kuadrat atau juga bisa ditulis sebagai SKK. Ya, ini masalah notasi sama saja. SK kuadrat sama dengan SKK ini sama, ya. Oke. Di sini rumus Ihol tetap menggunakan rumus varians, ya, untuk masing-masing variabel. Di sini masih menggunakan 1/n, berarti masih menggunakan varians yang baik, yang bias. Kemudian juga sampel covariance juga tetap sama, kita hitung adalah ini adalah sampel covariance atau covariance antara variabel ke I terhadap variabel ke K. Nah, antara varians dan covariance ini direpresentasikan dalam suatu matriks bersama, ya. Sehingga keduanya akan membentuk namanya matriks varian covariance, ya. Matriks varians covariance. Nah, kemudian ada juga korelasi, ya. Karena ada lebih dari satu variabel, pasti akan ada interaksi antar variabel. Kalau ada interaksi antar variabel, berarti akan ada kovariasi dan juga adanya korelasi. Korelasinya juga tetap sama, berarti kita hitung. RIK ini adalah korelasi antara variabel ke I dan variabel ke K. Oke, kita bisa lihat contoh sebagai berikut. Misal diambil sampel 4 kwitansi dari transaksi di toko buku universitas untuk meneliti sifat penjualan buku. Setiap kwitansi memberikan antara lain jumlah buku yang terjual dan jumlah total setiap penjualan. Misal variabel pertama adalah nilai penjualan dalam dolar dan variabel kedua adalah jumlah buku yang terjual. Misalkan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut.
Jadi variabel pertama adalah nilai dalam dolar, dan variabel kedua adalah jumlah buku. Kemudian di sini kita punya 4 items berarti, ya. Oke, jangan bingung, dalam contoh ini dalam bentuk tabularnya menjadi terbalik, bahwa variabel menjadi baris, item menjadi kolom, tinggal kalian putar, ya. Oke, yang jelas kita harus definisikan bahwa kwitansi itu adalah item, ya. Sedangkan nilai dolar dan jumlah buku itu adalah variabel. Nah, bagaimanakah organisasi datanya? Kita lihat, data di atas bisa kita representasikan dalam bentuk array. Array data dalam bentuk matriks sebagai berikut. X sama dengan 42, 52, 48, 58, kemudian 4, 5, 4, 3. Sehingga di sini kita bisa hitung, kita akan peroleh vektor means dari data tersebut adalah X bar sama dengan 50 dan 4. Oke, caranya tetap sama seperti ini. Kita hitung masing-masing min dari masing-masing variabelnya. Kemudian matriks varian kovarian dari sampel ya kita hitung. Pertama hitung varian dulu. Varian variabel 1, S11. Kemudian hitung varian variabel kedua, S22. Kemudian kita hitung covariance antara variabel 1 dan 2. Dan ingat, covariance antara variabel 2 dan 1 itu adalah sama dengan covarian 1 dengan 2. Ingat, sifatnya simetris, ya, matriks varians covariance ini. Sehingga matriks varians covariance-nya adalah sebagai berikut. 34 ini adalah varian pertama, 0,5 adalah varian kedua, dan minus 1,5 adalah covariance antara kedua variabel. Dan korelasinya bisa kita hitung, R12 adalah minus 0,36, dan R21 adalah sama dengan F12. Sehingga diperoleh matriks R sebagai berikut. Oke, berikutnya adalah data display dan representasi piktorial. Menampilkan multivariat data atau data multivariat itu sangat sulit. Kenapa? Karena kita ini hidup di ruang 3 dimensi. Sehingga kita memiliki keterbatasan untuk mampu menggambarkan atau mengilustrasikan ruang. Ya, kita hanya bisa maksimum menggambarkan 3 dimensi juga, ya. Atau bahkan pada prakteknya kita hanya mampu menggambarkan 2 dimensi. Karena kalau sudah 3 dimensi itu sangat sulit untuk diinterpretasikan. Karena kita akan gambarkannya tetap di bidang 2 dimensi. Namun, beberapa jenis plot sederhana bisa kita lakukan, antara lain kita bisa gunakan bivariate scatter plot, atau juga kita bisa gunakan three-dimensional scatter plot, atau scatter plot 3D. Ya. Kita juga bisa menggunakan plot dan representasi piktorial, antara lain dengan menggunakan graphic stars, kemudian juga Chernow face, dan juga menggunakan dendrogram. Kita lihat dulu untuk yang scatter plot. Scatter plot adalah suatu plot yang sangat sederhana, di mana scatter plot ini adalah menunjukkan posisi dari si data kita. Dengan menggunakan scatter plot, maka kita bisa melihat sebaran dari data kita. Kita bisa melihat bentuk dari sebaran data kita. Scatter plot adalah cara paling sederhana, paling mudah untuk melakukan eksplorasi data. Untuk kita bisa memahami bagaimanakah struktur data kita. Ya, bagaimanakah data kita menyebar, bagaimana data kita memusat, kita bisa melihat ada outlier atau tidak. Di scatter plot semua bisa terlihat. Ya. Oke, ini ada contoh scatter plot yang dihasilkan dengan menggunakan software R. Ya. Mulai dari scatter plot paling sederhana sampai dengan scatter plot yang berupa heat map yang sebelah kanan ini. Nah,
Bagaimana kalau kita berurusan dengan lebih dari 2 variabel? Scatter plot ini kan hanya bisa untuk 2 variabel, ya, karena hanya 2 dimensi. Maka, cara untuk mengatasinya adalah kita bisa gunakan matriks scatter plot, seperti ini, ya. Di sini kita gunakan matriks scatter plot. Di sini kita menampilkan secara visual, ya, secara simultan, ya, hubungan antar variabel. Mungkin ada yang bertanya, "Pak, ini kecil-kecil, bagaimana bisa melihat?" Oke, di dalam, visualisasi grafis teknik multivariat, terkadang kita tidak fokus kepada detail. Kita tidak mau tahu ini titik ini angkanya berapa sih, ya. Kita tidak melihat sedetil itu. Di sini yang akan kita lihat adalah bentuk sebaran, ya, tujuannya adalah melihat bentuk sebaran dan melihat pola sebaran sebetulnya. Tujuan dari scatter plot pada teknik multivariat. Sehingga dari bentuk ini kita akan punya berbagai kesimpulan. Nanti kalian akan belajar ketika kita membahas tentang distribusi multivariat normal. Maka dengan melihat scatter plot ini kita akan tahu, oh ini adalah variabel mana yang tidak berdistribusi normal, mana yang normal, dan mana yang outlier, mana yang tidak. Jadi seperti itu. Jadi tujuan dari pembuatan grafik pada teknik multivariat adalah sebetulnya adalah hanya untuk melihat sebaran, ya, hanya melihat pola, ya. Dan kenapa ditampilkan dalam bentuk matriks scatter plot di sini? Kenapa nggak satu-satu, satu layar, biar lebih besar gambarnya? Karena kalau kita buat terpisah-pisah, maka kita tidak punya kesimpulan yang simultan. Karena bagaimanapun antara kelima variabel ini adalah terletak dalam suatu analisis yang simultan dalam analisis multivariatnya. Sehingga kita harus membacanya juga secara simultan, ya. Oke, kemudian ada juga yang mengatakan, oh kita pakai trivariate scatter plot saja kalau misal variabel kita ada 3. Oke, bisa pakai trivariate scatter plot. Tapi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, 3D scatter plot itu tidak banyak membantu. Coba, sekarang kalau kalian perhatikan, ini titik biru ini, di manakah posisi persisnya titik biru ini? Ya, ingat bagaimanapun juga layar kita adalah bidang 2 dimensi. Kita tidak punya persepsi kedalaman akan dari gambar ini. Kita tidak tahu si titik biru ini apakah dia jangan-jangan nempel di lantai ataukah dia sebetulnya mengambang di atas. Kan kita tidak tahu, ya. Ini semua seperti seolah-olah bisa juga dianggap kita menempel di lantai. Atau titik merah ini, jangan-jangan ini hanya menempel di dinding sebelah sana. Ada nggak yang mengambang ke depan sini, ya? Oh, bagaimana kalau kita tambah garis bantu biar kita tahu dia mengambang atau tidak? Oke, kita tambahkan garis bantu. Ya, jelas sih, jadi terlihat, oh ini mengambang. Tapi begitu titik kita banyak, hasilnya seperti ini. Coba, bagaimana kita bisa melihat data ya kalau seperti ini? Ya, jadi sekali lagi, 3D scatter plot tidak banyak membantu. Oke, kemudian ada lagi sebelum masuk star sebetulnya di sini 3D scatter plot bisa kita kalau menggunakan R ada suatu alternatif yaitu menggunakan 3D scatter plot interaktif. Tapi ya dia interaktif di situ dalam arti bahwa dia animasi, bisa diputar-putar. Ya, jadi kita bisa melihat titiknya dari berbagai sudut pandang, bisa diputar-putar ya bidang koordinatnya. Tapi ya tidak bisa di-stuck ya karena dia berupa animasi. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan grafik stars ya. Grafik stars ya. Di sini juga sama.
Graphic Star memiliki tujuan adalah untuk menangkap kesan perbandingan antar objek, ya, tujuannya sebetulnya Graphic Stars itu, ya. Di sini kita akan membandingkan antar objek, kira-kira mana sih yang paling bagus, mana sih yang paling jelek, kan gitu. Nah, dalam membuat graphic stars juga tidak boleh sembarangan. Penempatan variabel-variabel pada setiap sumbu graphic stars ini harus ditempatkan sedemikian rupa agar, ya, secara visual mudah ditangkap kesimpulannya. Biasanya cenderungnya seperti ini. Variabel-variabel yang kira-kira berhubungan, yang saling terkait, itu harus berdekatan, ya. Sehingga nanti misal katakanlah ada dua faktor, 3 variabel terkait dengan faktor satu dan 4 variabel terkait dengan faktor 2, maka kalau di antara 3 variabel di sini dia tinggi, sedangkan di yang 4 ini dia rendah, bentuknya dalam arti bentuknya menceng, jadinya di sini meluas, di sini menyempit, maka kita bisa langsung menangkap kesimpulan si pembaca grafik ini langsung menyimpulkan, oh ternyata si desain 4 ini faktor satunya paling bagus. Oh, ternyata si desain 2 ini faktor 2-nya paling bagus. Seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa secara visual bisa dibaca dengan cepat, ya, dalam membuat graphic stars ini. Oke, tapi graphic stars juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Itemsnya nggak bisa banyak-banyak, ya. Bayangkan saja kalau di sini kalau sudah sampai puluhan item numpuk di sini, ya, tentu akan sangat sulit untuk dibaca graphic stars ini juga, ya. Jadi dia hanya bisa untuk jumlah item atau jumlah observasi yang tidak terlalu banyak, ya, relatif sedikit. Oke, berikutnya adalah Chernoff-Face. Oke. Sekali lagi, dalam analisis multivariat, kita kan kadang kan tadi dijelaskan bahwa kita tidak mempedulikan detail angkanya. Berapa sih gitu angkanya? Tidak, kita tidak melihat itu. Yang kita lihat adalah polanya, ya. Kita lihat itu adalah kira-kira apa yang kita tangkap dari data tersebut, ya. Apa makna dari data tersebut? Kita bagaimana menginterpretasikan data dengan melihat suatu data kita bisa nangkep kesimpulan seperti ini. Maka ada satu cara yang lebih 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 mudah bagi otak manusia untuk menangkap kesan akan data, yaitu dengan mengubah si data tersebut menjadi memiliki wajah, ya. Kenapa? Karena mata manusia ini paling terbiasa dengan menginterpretasikan wajah, ya. Sehingga di sini data juga bisa kita ubah dalam bentuk wajah, ya. Sehingga setiap data akan berubah menjadi wajah, ya. Contoh di sini. Contoh di sini adalah suatu Chernoff face, ya, yang membandingkan skor antara 12 juri, ya. Juri itu di dalam pengadilan di Amerika, ya. Ini seorang pengacara, dia mencatat karakteristik juri, ya, ada 12 orang. Kemudian skor karakteristik juri tersebut dia gambarkan dengan menggunakan Chernoff face. Maka di sini dia bisa mengambil kesan. Ternyata dari ke-12 juri tersebut, kayaknya nyaris hampir semua itu tidak berpihak kepada kliennya. Semua juri tersebut memiliki tampang yang banyak yang lebih tidak suka wajahnya, ya. Wajahnya memiliki wajah yang kesannya marah, ya. Sehingga dia harus berjuang lebih keras bagaimana caranya untuk bisa membebaskan kliennya.
Nah, bagaimanakah cara membangun Chernoves di sini? Chernoves ini adalah dibangun dengan cara setiap variabel itu akan diubah menjadi satu elemen wajah, ya, satu elemen wajah. Kemudian setiap satu variabel boleh digunakan lebih dari satu elemen wajah. Jadi boleh digunakan pada lebih satu elemen wajah. Kita lihat contoh. Misal kita punya variabelnya adalah likuiditas, profitabilitas, leverage, value added, working capital, dan asset turnover. Katakanlah ini adalah variabel-variabel yang menunjukkan kesehatan dari suatu perusahaan, ya. Maka di sini kita lihat likuiditas, variabel likuiditas, oke, likuiditas kita gunakan sebagai alis, ya. Ingat, dalam merancang Chernoves adalah pokoknya kita harus merancang suatu nilai yang paling buruk itu harus digambarkan oleh suatu wajah yang paling eh, ya sedih, bisa marah, pokoknya suatu ekspresi yang tidak menyenangkan, ya. Sehingga di sini ekspresi tidak menyenangkan itu bagaimana? Ya kalau halis, kalau dia dalam keadaan sedih, halis pasti akan bentuknya miringnya seperti itu. Ya miringnya akan seperti itu, kemudian buat pendek. Sedangkan kalau dia bahagia, maka dia alis itu kalau sama seperti dalam komik, maka dia akan miringnya berbeda, berubah, kemudian juga akan memanjang, ya. Sehingga di sini yang sebelah kiri itu adalah likuiditas kondisi terjelek sampai dengan kondisi terbaik sebelah kanan. Kemudian profitability itu adalah digambarkan dalam pupil mata, ya. Kalau dia dalam keadaan jelek, berarti dia matanya melirik ke kanan. Kalau dalam jika profitability-nya baik, maka matanya melirik ke kiri. Ya, ini juga sama. Ya, ini perlu pengetahuan dalam menggambar komik. Ya, biasanya memang menurut eh, psikolog katanya manusia ketika dia matanya melirik ke kanan, artinya dia sedang mengingat masa lalu. Dia sedang menyesali sesuatu. Sedangkan jika dia menatap ke kiri, melamun dengan mata yang melirik ke kiri, maka dia sedang menatap masa depan. Leverage itu lingkaran mata, kemudian value added telinga, working capital hidung. Nah, di sini profitability digunakan 2 kali. Dia digunakan juga untuk mulut, dan asset turnover adalah untuk lingkaran wajah. Ya, sehingga terbentuklah Chernoves seperti ini. Kemudian dendrogram. Dendrogram adalah suatu visualisasi pada teknik multivariat clustering, analisis cluster. Nanti kita akan bahas pada analisis cluster. Oke, berikutnya adalah jarak. Ya. Sejumlah besar teknik multivariat itu adalah berputar di sekitar perhitungan jarak. Entah itu jarak antara variabel ataupun jarak antar entitas. Jarak yang paling umum digunakan adalah jarak Euclidean. Ya, di mana jarak Euclidean jika titik P x1 x2, maka jarak titik P terhadap titik origin O adalah akar dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke, sama halnya dengan statistik, pengukuran jarak juga memiliki variabilitas. Ukuran jarak yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jarak antara titik P ke Q itu harus sama dengan jarak titik Q ke P. Jarak titik P ke Q akan lebih besar dari 0 jika P tidak sama dengan Q. Jarak titik P ke Q akan sama dengan 0 jika P sama dengan Q. Kemudian jarak titik P ke Q akan kurang dari atau sama dengan jarak dari P ke R ditambah jarak R ke Q, atau dikenal juga sebagai ketidaksamaan segitiga.
Namun, jarak Euclidean terkadang kurang memberikan hasil yang memuaskan dalam analisis statistik. Karena kenapa? Ya, karena setiap koordinat memberikan kontribusi yang sama dalam penghitungan jarak. Padahal pada kenyataannya terkadang kita membutuhkan bobot yang berbeda antar koordinat tersebut. Saya berikan ilustrasi sebagai berikut, ya. Ilustrasinya. Kalau misal saya hendak merayakan suatu pesta hajatan, ya, di rumah saya, maka saya akan menyuruh anak saya, tolong undang tetangga jaraknya 100 meter dari rumah kita untuk hadir di pesta kita. Maka anak saya akan mengundang 100 meter ke kiri, 100 meter ke depan, 100 meter ke kanan, 100 meter ke belakang. Diundang semua, jaraknya sama, 100 meter radiusnya. Ternyata pada kenyataannya tetangga saya itu adalah yang kiri kanan itu adalah rumahnya lebih gede-gede, ya. Sehingga ke kanan itu 100 meter itu hanya keundang kira-kira hanya sampai 6 rumah, ke kiri juga hanya sampai 6 rumah. Sedangkan ke depan belakang, tetangga saya itu rumahnya relatif lebih kecil. Sehingga katakanlah terundang 15 rumah ke depan dan 15 rumah ke belakang. Ya, total jaraknya. Ya. Sehingga di sini tetangga-tetangga itu kasakusuk. Kok nggak adil tetangga depan belakang yang diundang sampai 15 rumah, kok kita tetangganya yang kiri kanan cuma 6 rumah yang diundang. Ternyata kan dianggap tidak adil, ya. Karena ternyata ke depan belakang itu sampai 15 rumah, sedangkan kiri kanan hanya 6 rumah. Oke, karena saya menggunakan jarak Euclidean tadi 100 meter. Sehingga kalau nanti pas pesta berikutnya, akhirnya saya akan mengatakan kepada anak saya, oke, nanti berikutnya undang tetangga, kita gunakan jaraknya adalah jarak relatif, yaitu dengan menggunakan satuannya bukan lagi meter, kita gunakan satuan unit rumah, yaitu undang ke kiri dan ke kanan, ke kiri 10 rumah, ke kanan 10 rumah, ke depan juga 10 rumah, ke belakang juga 10 rumah. Sehingga dengan demikian maka dia akan dianggap, oh, tetangga akan bilang, oh, sama adil 10 meter, 10 rumah, 10 rumah. Meskipun secara real, secara Euclidean itu jaraknya beda, ya. Yang kiri ke kiri dan ke kanan karena rumahnya gede-gede, 10 rumah itu adalah dia lebih jauh. Sedangkan depan belakang 10 rumah itu lebih dekat, ya. Tapi karena kita sudah menggunakan jarak tertimbang dengan satuan rumah, maka ya dianggap sudah mewakili, ya. Oke, itu jadi ilustrasi. Demikian juga dengan jarak statistik. Terkadang kita tidak bisa memberikan bobot yang sama antara sumbu-sumbu koordinat. Sebagai contoh, misal kita punya X1 dan X2 seperti ini. Kita lihat ternyata pada sumbu X1 itu memiliki variabilitas yang lebih lebar. Dia lebih menyebar datanya. Sedangkan pada sumbu X2 dia lebih padat, ya, lebih sempit sebarannya. Sehingga di sini kita lihat kalau ibarat rumah tadi ini adalah yang pada sumbu X1 ini, sepanjang sumbu X1 ini ibaratnya dia ya tadi contohnya adalah ibaratnya ya rumahnya adalah yang besar-besar tadi, ya. Sedangkan kalau yang pada X2 itu adalah yang rumahnya yang kecil-kecil tadi, ya, padat, ya. Nah, ukuran rumah tersebut kalau dalam contoh ini adalah ibaratnya adalah ya standar deviasinya, ya, atau akar dari variansinya. Sehingga di sini kalau tadi standar kita melakukan pembobotannya adalah menggunakan rumah, ya, satuan rumah, maka di sini kita gunakan standar deviasi, ya. Jadi yang jelas nanti X1 akan kita gunakan berapa kali standar deviasi X1,
Demikian juga untuk X2 berapa kali standar deviasi dari X2-nya, ya. Sehingga sebetulnya ya kita menggunakan standar deviasi sebagai penimbang, ya. Sehingga jarak statistik titik P X1 X2 dari titik origin O 00 dapat dihitung dari standardized koordinat sebagai berikut, yaitu X1 bintang, yaitu X1 standardized itu adalah X1 yang dibagi oleh standar deviasinya, dan X2 bintang juga adalah X2 yang dibagi standar deviasinya, sehingga jarak titik O ke titik P adalah sebagai berikut, ya. Kita lihat masing-masing tertimbang oleh standar deviasinya. Oke, mungkin ini saja penjelasan untuk pertemuan satu kita. Sesi berikutnya, silakan nanti bisa dibaca, dipersiapkan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.